Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan materi tentang bangun geometri datar. Pendahuluan yang pertama latar belakang masalah, yang kedua rumusan masalah, ketiga materi, keempat kesimpulan. Perkenalkan, nama saya Siti Makfira dengan NIM 105401118622 dengan dosen pengampu Wanda Reski Anugrah SPD MPD. Latar belakang bangun geometri datar adalah objek dua dimensi yang terdiri dari titik, garis, dan sudut. Studi tentang bangun geometri datar melibatkan pengenalan, analisis, dan pemahaman terhadap sifat-sifat dasar dan hubungan antara elemen-elemen geometri dasar. Latar belakang bangun geometri datar terletak pada pengembangan matematika yang bermula sejak zaman kuno. Bangsa Mesir kuno dan bangsa Yunani kuno adalah dua peradaban yang telah membuat kontribusi penting dalam pengembangan geometri. Rumusan masalah yang pertama, uraikan tentang sifat dan unsur bangun geometri segitiga, segi empat, dan lingkaran. Yang kedua, uraikan tentang unsur dan sifat bangun geometri datar serta membandingkan unsur dan sifat bangun geometri datar. Yang ketiga, uraikan tentang unsur dan sifat bangun datar segitiga, segi empat, dan lingkaran. Unsur dan sifat bangun geometri datar segitiga, segi empat, dan lingkaran. Poin pertama yaitu segitiga. Segitiga adalah bangun geometri yang terdiri dari tiga sisi dan tiga sudut. Sudut-sudut dalam segitiga jumlahnya selalu 180 derajat. Titik segitiga juga memiliki beberapa jenis berdasarkan panjang sisi dan besar sudutnya, antara lain dilihat pada gambar yang di samping. Ada segitiga berdasarkan panjang sisi. Yang pertama itu segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi adalah segitiga yang memiliki tiga sisi dan ketiga sisinya memiliki panjang yang sama. Sifat segitiga sama sisi: memiliki tiga sisi dengan panjang yang sama, memiliki tiga sudut dengan besar yang sama yaitu 60 derajat, memiliki tiga simetri putar, memiliki tiga simetri lipat, memiliki tiga sumbu simetri. Yang kedua, segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki adalah segitiga yang pada kedua sisinya selain sisi alas memiliki panjang yang sama. Sifat segitiga sama kaki: memiliki dua sisi dengan panjang yang sama, memiliki dua sudut dengan besar yang sama, memiliki satu simetri putar, memiliki satu simetri lipat, memiliki satu sumbu simetri. Yang ketiga, segitiga sembarang. Segitiga sembarang adalah segitiga memiliki bentuk tidak beraturan dan panjang sisinya berbeda-beda. Sifat segitiga sembarang: memiliki tiga sisi yang tidak sama panjang, memiliki tiga sudut yang tidak sama besar, memiliki satu simetri putar. Sedangkan segitiga berdasarkan besar sudut. Yang pertama itu segitiga lancip. Segitiga lancip adalah segitiga yang salah satu sudutnya memiliki besar sudut kurang dari 90 derajat. Sifat segitiga lancip: memiliki dua sudut lancip dan satu sudut tumpul. Ketiga sudutnya memiliki besar yang kurang dari 90 derajat. Jumlah dari ketiga sudutnya adalah 180 derajat. Jumlah dari dua sisinya lebih besar dari panjang sisi yang lain. Yang kedua, segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya memiliki besar sudut berkurang 90 derajat atau membentuk siku. Sifat segitiga siku-siku: memiliki satu sudut siku-siku dan dua sudut lancip. Besar salah satu sudutnya adalah 90 derajat, memiliki dua sisi yang saling tegak lurus, jumlah dari dua sisinya lebih besar dari panjang sisi yang lain. Yang ketiga, segitiga tumpul. Segitiga tumpul adalah segitiga yang salah satu sudutnya memiliki besar sudut lebih dari 90 derajat. Sifat segitiga tumpul: memiliki satu sudut tumpul dan dua sudut lancip. Jumlah dari ketiga sudutnya adalah 180 derajat. Jumlah dari dua sisinya lebih besar dari panjang sisi yang lain. Segitiga. Segitiga adalah bangun datar yang terdiri dari tiga sisi garis lurus dengan tiga titik sudut yang berjumlah 180 derajat. Unsur-unsur segitiga. Yang pertama, sisi terdiri dari tiga ruas garis yang membentuk segitiga dan merupakan batas yang membedakan antara bagian dalam dengan bagian luar segitiga. Yang kedua, titik sudut merupakan perpotongan antara dua garis.
Yang ketiga, titik puncak suatu segitiga adalah titik sudut yang berhadapan dengan alas dari segitiga tersebut. Dan sifat-sifat segitiga. Yang pertama, memiliki 3 buah sisi yang berupa garis lurus. Ketiga garis lurus itu pasti bersentuhan antara satu garis dengan garis lainnya. Yang kedua, ketika sudut yang ada pada segitiga memiliki besaran sudut yang sama yakni 180 derajat. Yang ketiga, sisi panjang pada suatu segitiga ada pada bagian terdepan dari sudut terbesar. Yang keempat, sisi terpendek bagian bangun segitiga terletak pada sudut terkecil. Yang kelima, dua sisi pada bagian segitiga pasti berukuran lebih besar dibandingkan dengan sisi ketiganya. Yang keenam, dua segitiga siku-siku yang kongruen dapat membentuk sebuah segitiga sama kaki. Ketujuh, luas pada bagian segitiga adalah setengah dari panjang alas dikalikan dengan bagian tinggi segitiga. Poin yang kedua, segi empat. Segi empat adalah bangun geometri yang memiliki 4 sisi, 4 sudut, dan sudut-sudut dalamnya jumlahnya selalu 90 derajat. Dilihat pada gambar yang di bawah, ada persegi. Persegi adalah jenis bangun segi empat yang sisinya sama panjang dan membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Sifat-sifat persegi: memiliki 4 buah sumbu simetri dan simetri putar tingkat 4, dapat menempati bingkainya dengan 8 cara. Keempat sisinya sama panjang, sisi-sisi yang berhadapan sejajar, tiap-tiap sudutnya sama besar, diagonal-diagonalnya sama panjang, diagonal-diagonalnya saling berpotongan tegak lurus dan membagi 2 sama panjang. Rumus persegi. Rumus untuk menghitung luas persegi yaitu L sama dengan sisi kali sisi sama dengan sisi akar 2. Rumus untuk menghitung keliling persegi yaitu K sama dengan sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi sama dengan 4 kali sisi sama dengan 4 sisi. Segi 4 yaitu semua sisinya sama panjang dan semua sudut-sudutnya sama besar dan siku-siku. Unsur segi 4. Segi 4 memiliki 4 sisi, 4 sudut, dan 4 titik sudut. Sifat segi 4: memiliki sisi-sisi yang sama panjang, memiliki 2 diagonal yang sama panjang, atau keduanya saling berpotongan dan membentuk tegak lurus, serta membaginya menjadi 2 bagian sama panjang. Memiliki 4 sudut siku-siku yang sama besar yakni 90 derajat, memiliki 4 sumbu simetri lipat, memiliki 4 titik sudut, memiliki 4 sumbu simetri putar. Poin yang ketiga yaitu lingkaran. Lingkaran adalah bangun geometri yang terbentuk oleh himpunan semua titik dalam bidang yang memiliki jarak yang sama dan satu titik tetap yang disebut pusat lingkaran. Jarak antara pusat lingkaran dan titik-titik pada lingkaran disebut jari-jari. Lingkaran merupakan tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap satu titik tertentu. Unsur lingkaran yang pertama, titik pusat. Titik pusat atau P adalah titik tengah lingkaran di mana jarak titik tersebut dengan titik manapun pada lingkaran selalu tetap. Yang kedua, jari-jari. Jari-jari atau R adalah garis lurus yang menghubungkan titik pusat dengan lingkaran. Yang ketiga, diameter. Diameter atau D adalah tali busur terbesar yang panjangnya adalah 2 kali dari jari-jarinya. Diameter membagi lingkaran yang sama luas. Yang keempat, busur lingkaran. Busur lingkaran atau B adalah garis lengkung baik terbuka maupun tertutup yang berimpit dengan lingkaran. Yang kelima, tali busur. Tali busur atau TB adalah garis lurus dalam lingkaran yang memotong lingkaran pada 2 titik yang berbeda. Yang keenam, juring lingkaran. Juring atau J adalah daerah pada lingkaran yang dibatasi oleh busur dan 2 buah jari-jari yang berbeda pada kedua ujungnya. Yang ketujuh, tembereng. Tembereng atau T adalah daerah pada lingkaran yang dibatasi oleh sebuah busur dengan tali busurnya. Yang kedelapan, apotema. Apotema adalah garis terpendek antara tali busur dan pusat lingkaran.
Poin selanjutnya yaitu unsur bangun geometri datar. Titik adalah unsur terkecil dalam geometri. Ia tidak memiliki dimensi, hanya memiliki posisi dalam ruang. Dalam geometri, titik adalah konsep abstrak yang tidak terwujud atau tidak berbentuk, tidak mempunyai ukuran, tidak mempunyai berat, atau tidak mempunyai panjang, lebar, atau tinggi. Titik adalah ide atau gagasan abstrak yang hanya ada dalam benak orang yang memikirkannya. Garis adalah himpunan titik-titik yang membentuk suatu jalur lurus yang tidak berujung, atau ide atau gagasan abstrak yang membentuk lurus, memanjang ke dua arah, tidak terbatas atau tidak bertitik akhir, dan tidak tebal. Sudut terbentuk oleh dua garis yang saling berpotongan pada satu titik disebut titik sudut. Selanjutnya bidang diartikan sebagai permukaan yang rata, meluas ke segala arah, dan tidak terbatas dan tidak memiliki tebal. Oleh karenanya ruang disebut sebagai bangun tiga dimensi karena memiliki tiga unsur yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Ruang didefinisikan sebagai kumpulan dari titik-titik. Poin selanjutnya yaitu sifat bangun geometri datar. Sifat simetri. Beberapa bangun geometri datar memiliki sifat simetri di mana mereka dapat dilipat atau diputar dengan cara tertentu sehingga tampak sama persis. Yang kedua, sifat kongruensi. Dua bangun dikatakan kongruen jika mereka memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Ketiga, sifat perbandingan. Dalam geometri datar, perbandingan sering digunakan untuk membandingkan ukuran dan proporsi antara unsur-unsur geometri seperti sisi, sudut, atau luas bangun. Yang keempat, sifat transformasi. Transformasi seperti translasi atau pemindahan, refleksi atau pemantulan, dan rotasi atau putaran dapat digunakan untuk mengubah atau memindahkan bangun geometri tanpa mengubah bentuk aslinya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.